Baru-baru ini, video klarifikasi Syahnaz dan JJ yang diunggah di channel YouTube pribadi tengah menjadi sorotan tajam. Dalam hal ini, warganet pun akhirnya bisa bernafas lega. Apa yang ditunggu selama ini, yaitu kemunculan Syahnaz dan JJ untuk mengakui perbuatannya, akhirnya terjadi. Meski dalam video, Syahnaz sempat mengungkapkan penyesalannya. Namun, pernyataan dan permintaan maaf Syahnaz pun justru mendapatkan hujatan dari publik. Mengingat adik dari Raffi Ahmad ini hanya meminta maaf kepada JJ saja dan tidak ke pihak yang tersakiti, bahkan sesama perempuan yaitu Lady Nayawan. Lalu benarkah di balik klarifikasi dan pernyataan penyesalan Syahnaz, hal itu pun sudah diprediksi oleh pakar hukum Kamarudin Simanjuntak sebagai pengacara yang terkenal karena membela rakyat kecil, khususnya keluarga Brigadir Joshua. Benarkah dengan senang hati Kamarudin pun siap untuk mendampingi Lady Nayawan seperti permintaan dari netizen? Dan seperti apa Juan Christian, mantan kekasih Syahnaz, yang memberikan komentar atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Syahnaz dengan Randy? Lantas, apa kata pemuka agama akan ungkapan JJ yang berujar bahwa Syahnaz adalah salah satu wanita yang mulia selain ibundanya? Benarkah seorang istri yang telah berselingkuh masih layak disebut sebagai wanita yang mulia? Benarkah pula jika berpedoman dengan hukum Islam, seorang istri yang berselingkuh harus dihukum rajam ataupun cambuk? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kemarin melalui sebuah video yang diupload di media sosial, nampak Syahnaz dan JJ yang duduk berdua memberikan klarifikasi perihal perselingkuhan yang dilakukan oleh Syahnaz. Dalam video tersebut, Syahnaz yang sebelumnya menghilang bak di telan bumi, akhirnya muncul dan mengungkapkan rasa penyesalannya atas perbuatan buruknya itu. Rupanya, tak hanya netizen yang menduga jika Syahnaz akan menyesali perbuatannya. Ternyata, penyesalan yang diungkapkan Syahnaz sudah diprediksi oleh seorang pakar hukum Kamarudin Simanjuntak yang turut menyoroti skandal yang menghebohkan publik itu. Lantas seperti apa prediksi yang dibuat oleh Kamarudin Simanjuntak? Perselingkuhan itu kan hal yang biasa dilakukan oleh para artis dan para orang terkenal. Tetapi tanggapan saya adalah janganlah itu. Umur kita paling berapa sih? Udah hebat 70 sampai 90. Jadi dan pada umumnya saya lihat rata-rata orang yang berselingkuh itu pada akhirnya menyesal. Karena yang hanya dilakukan antara usia 30 sampai 40 aja. Jadi selebihnya itu kebanyakan menyesal dan yang menjadi korban adalah hubungan suami istri. Oleh karena itu kepada peselingkuh atau kepada umat yang senang berselingkuh, sadar dan bertobat. Bagaimana ya namanya berselingkuh jelas dilarang oleh agama, dilarang oleh adat, tata kesusilaan dan norma hukum. Ya soal speak up ini kan itu kan pengalaman daripada banyaknya perselingkuhan yang kita alami di tengah-tengah masyarakat.
umumnya kan yang jadi korban kan anak. Ya, tapi pada akhirnya juga para pihak juga menyesal gitu. Jadi itu adalah hanya terjadi di usia-usia muda, usia 20 sampai 40 saja. Ya itu bagus kalau sudah mengaku kesalahannya, berjanji tidak melakukan lagi, itu hal yang positif. Apapun medianya itu hal yang positif kalau memang orangnya sudah menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan. Semoga bisa punya keberanian untuk sayang sama diri sendiri gitu. Apalagi punya anak kan pasti ya anak harus jadi apa ya namanya ya. Ya harus jadi ibaratnya yang juga kita untuk melangkahnya positif. Tidak hanya memprediksi, Kamarudin pun juga menanggapi permintaan netizen yang meminta dirinya untuk mendampingi Lady Nayawan sebagai kuasa hukumnya. Benarkah Kamarudin pun juga siap dengan senang hati untuk mendampingi Lady jika dirinya diminta oleh Lady untuk mendampinginya dan juga memberikan bantuan hukum? Saya bersyukur dan berterima kasih. Kalau misalnya memang diperlukan untuk itu, saya dengan senang hati. Ya balik lagi gitu, aku tuh belum bisa bilang apa-apa. Cuman ya doain aja supaya bisa selesai, bisa maksudnya prosesnya dengan baik-baik. Iya, aku masih untuk diriku sendiri dulu gitu. Untuk soal anak ya baik kok. Untuk soal anak baik. Ya kalau dia tanya anaknya pasti aku akan jawab gitu, mau ketemu anaknya gitu masih kok. Dan benarkah dengan pengakuan yang dibuat oleh Syahnaz dan Randy pada akhirnya akan mengakhiri persoalan hukum terhadap keduanya jika ada pihak-pihak yang membuat delik aduan? Meski begitu, proses hukum kini justru sedang dihadapi oleh Randy Kjarnet, mengingat sang istri akhirnya memilih menggugat cerai Randy dibanding mempertahankan rumah tangganya. Hal ini pun dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Bekasi, di mana Lady yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya telah menggugat cerai Randy Kjarnet secara e-court pada 10 Juli 2023 kemarin dan rencananya sidang perdana perceraian pun akan segera digelar pada 18 Juli mendatang. Walaupun dia sudah mengakui perselingkuhannya, tetapi tidak mengakibatkan persoalan hukumnya selesai apabila para pihak misalnya pasangannya terutama membuat delik pengaduan. Maka oleh karena itu apabila pasangannya menerima atau memaafkan, ya itu dianggap selesai. Penetapan penunjukan perkara perceraian atas nomor perkara 314 PDTG 2023 PN Bekasi dengan Ketua Majelis Bapak Ketut Pacaria. Penggugatnya Lady Veronica Yanuan. Di sini dengan pakai kuasa hukum Timothy Ezra Simanjuntak. Yang tergugatnya Randy ya, Randy. Dia perceraian sama pengasuhan anak ya? Iya. Iya. Tentang perceraiannya tersebut, lalu tentang pengasuhan anak. Terregister hari ini tanggal 10 Juli. Gitu. Jadi dia di-input di dalam aplikasi kita, SIPP. Ikut ya jadwalnya, Mas. Iya, ikut. Nanti sidangnya tanggal 18 Juli, sidang pertama. Harus bersyukur ya dalam segala sesuatu kan kita harus bersyukur. Apalagi di support, didoain sama banyak orang. Di situasi yang juga nggak mudah buat aku ya pasti bersyukur. Sebenarnya kalau mengupdate diri sih aku selalu kayak gitu ya, maksudnya sebagai manusia kita emang harus adaptasi untuk lebih baik gitu. Apalagi misalnya punya masalah pasti orang akan juga belajar kan dari masalahnya, dari problemnya pasti kan harus kayak gitu.
Di tengah Lady Nayoan yang mantap bercerai dengan Randy, sebelumnya Juan Christian yang tidak lain adalah mantan kekasih Shahnaz juga memberikan komentar atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Shahnaz dengan Randy. Saat dijumpai oleh tim intens investigasi, Juan pun seolah menyesali perbuatan mantan kekasihnya itu. Mengapa seorang Shahnaz yang ia kenal dulu bisa melakukan hal yang buruk dan mengkhianati janji suci pernikahannya dengan sang suami? Sebenarnya sih rada kaget ya, karena udah masuk ke jenjang pernikahan. Karena pernikahan kan sakral ya, udah janji sama Tuhan juga kan. Ya kaget, pasti kaget dong. Enggak lah bro, kalau dibilang kaget pasti. Cuman kalau masalah sifat itu kan gue nggak tahu lah ya. Karena waktu sama gue baik-baik aja kok, baik-baik aja. Kalau yang dibilang jatuhnya tabiat gitu terlalu jahat sih menurut gue. Karena kan semua kan balik ke orangnya masing-masing. Mau lu mau hidup seperti apa nih? Lu mau tenang-tenang aja kah? Apa lu mau agak sedikit deg-degan kah? Ya tergantung orang yang, balik ke orangnya masing-masing gitu. Waktu sama gue dia nggak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pas gue tahu dia mungkin ketahuan udah sampai 3 kali ya, lu bilang ya, ngapain gitu jatuh ke lubang yang sama gitu. Ngapain gitu, maksud gue lu udah ngelakuin sekali ketahuan, harusnya sih udah ya, udahlah harusnya kan. Ngapain lu lanjutin gitu. Lebih baik lu mengetahui pasangan lu nggak satu visi misi sama lu ketika sebelum nikah. Karena ketika sudah nikah tuh akan lebih repot lagi. Lantas apa kata pemuka agama ketika melihat seorang istri yang telah berselingkuh tapi masih layak disebut sebagai wanita yang mulia oleh suaminya? Benarkah rajam atau cambuk adalah hukuman dalam Islam yang harus diberikan bagi istri yang berselingkuh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pemirsa, munculnya Shahnaz dan JJ dalam sebuah video klarifikasi soal kabar perselingkuhannya itu memang menjadi sorotan tajam. Tak hanya penasaran dengan sosok Shahnaz yang meminta maaf kepada sang suami, warganet pun seolah geram dengan perbuatan Shahnaz yang jauh dari norma agama, bahkan terus mengulangi perselingkuhannya dengan Randy di tengah status dirinya adalah seorang istri dan ibu dari anak kembarnya. Di sisi lain, netizen tak hanya menyorot permintaan maaf Shahnaz. Netizen pun kaget dengan pernyataan JJ yang mengungkapkan bahwa ada 2 wanita mulia di muka bumi ini. Yaitu ibu yang melahirkan dirinya dan juga ibu yang melahirkan anak-anaknya. Dalam hal ini adalah Shahnaz. Lantas apa kata pemuka agama terkait ungkapan JJ tersebut? Benarkah seorang istri yang telah berselingkuh masih layak disebut sebagai wanita yang mulia? Kalau ditinjau dari sudut pandang syariat, ada 2 hal yang memang harus dilakukan suami dalam menyikapi hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh Mas JJ, menurut saya ada satu sisi yang memang dia lakukan apa yang berdasarkan syariat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Allah bilang,
engkau adalah pakaian untuk pasanganmu, pasanganmu adalah pakaian untuk dirimu. Artinya maknanya, kenapa Allah pakai isyarat sebuah pakaian? Maksudnya bahwa pakaian itu adalah saling menutupi kekurangan, dan pakaian juga saling menghiasi, memperhias, memperindah pasangan satu sama lain. Dan fungsi pakaian yang terutama adalah menutupi daripada kekurangan-kekurangan kita, menutupi daripada aib-aib kita. Ini salah satu yang memang harus dilakukan oleh setiap pasangan. Tidak saling mengumbar aib dan tidak saling mengumbar masalah atau kejelekan. Ketika ada masalah atau kejelekan, kita selesaikan dulu secara kekeluargaan antara suami dan istri permasalahannya. Jikalau suami tidak marah atau tidak cemburu atau tidak memiliki rasa kesal ketika melihat seorang istri yang memang dia minimal bersentuhan tangan hanya sebentar saja pada bukan muhrimnya, atau bercengkrama begitu intim ya, yang bukan pada muhrimnya, si suami melihat itu biasa saja, ini pun tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka kategori suami seperti itu yang tidak marah atau tidak ada perasaan cemburu atau kesal melihat istrinya bercengkrama atau ngobrol atau bersentuhan tangan yang pada bukan muhrimnya, maka dikategorikan dayus. Dayus ini adalah salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu tugas suami juga untuk menjaga kehormatan dan muruah seorang istri. Seperti itu. Perihal memaafkan, memang kita ya harus saling memaafkan. Sebesar dosa apapun seseorang ya harus kita maafkan. Kenapa? Kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mungkin kalau kita maafkan, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang atau bahkan ini istri kita sendiri yang melakukan kemaksiatan berkali-kali, melakukan dosa berkali-kali, mudah-mudahan karena maaf kita dan karena doa kita terus-menerus kepada Allah, mudah-mudahan dia berubah. Yang tadinya suka berbuat maksiat, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal kebaikan. Kesel banget ya ceweknya. Dia chattingan kayak ABG. Kayak kita ngalah-ngalahin. Enggak lah, cici. Tapi nggak apa-apa kok kalau misalkan udah bucin. Ya, tapi kan dia nggak suami istri ya. Dan benarkah jika berpedoman dalam hukum Islam, seorang istri yang melakukan perselingkuhan wajib mendapat hukuman cambuk atau rajam sebagai bentuk untuk membayar dosa atas perselingkuhan yang ia perbuat? Basanas ini sudah bersuami, memiliki pasangan ya, masih berstatus istri dari seorang suami, hukumannya adalah rajam kalau memang memakai hukum syariat Islam. Namun negara kita memang bukan negara Islam, seperti itu. Artinya tetap ada hal-hal yang memang nanti perlu ditinjau, perlu dibahas oleh para ulama. Kalau pakai hukum syariat yang murni, ya hukum rajam. Tak hanya netizen dan ulama yang menyoroti, seorang psikolog pun turut menanggapi dan menilai ungkapan JJ dalam video klarifikasi tersebut. Benarkah menghargai sikap istri yang meminta maaf atas perbuatan yang menyalahi norma agama seperti berselingkuh adalah hal yang lumrah? Atau justru akan menjadi momok bagi dirinya sendiri jika nantinya tidak ada perubahan yang lebih baik di dalam hubungan pernikahan? Video itu sebenarnya kayak sebentuk informasi dari mereka bahwa mereka saat ini sedang bekerja sama untuk berupaya tampil baik-baik saja, gitu ya.
berupaya untuk menunjukkan ke khalayak bahwa mereka saat ini masih bersama. Itu sih yang sebatas itu yang mereka ingin tunjukkan. Mereka bersama menghadapi ini, bersama untuk menjalani semua prosesnya ini bersama. Tapi kan kembali lagi, apakah statement itu nantinya akan terbukti sebagai ada perbaikan di hubungan pernikahan mereka, itu yang perlu diuji lagi. Suaminya terlihat memang sudah bersiaplah menghadapi situasi konferensi kemarin gitu ya. Dari tata bahasa yang disampaikan begitu terstruktur, rapi, sistematis, runut gitu ya. Dia seakan tahu apa yang mau disampaikan. Berbanding terbalik dengan istrinya yang terlihat cenderung ragu, bingung mau menyampaikan apa gitu ya. Seperti tidak ada tidak paham antara mungkin isi hatinya dengan apa yang ingin disampaikan, seperti tidak ada keselarasan gitu. Setiap pribadi punya kebebasan untuk memegang nilai-nilai atau pendapat apapun dalam hidupnya ya, terkait dalam hubungan rumah tangga atau bagaimana menghargai istri dan ibunya gitu. Yang harus dipastikan adalah pastikan nilai-nilai yang dianut, yang diyakini itu adalah nilai-nilai yang juga realistis untuk dijalani oleh dirinya. Tetap berpegang pada realita yang ada, supaya tujuannya apa? Tidak menyakiti dan merugikan dirinya, tidak menjadi sumber masalah atau sumber stres kembali bagi hidupnya. Menurut aku sih JJ dewasa banget. Terus apalagi dia sabar tulus cintanya sama Shanas. Karena buta. Iya, cinta buta. Udah nggak ada cewek lagi selain dia. Lantas, seperti apakah Komnas Perempuan yang turut menanggapi soal perselingkuhan yang dilakukan Shanas, yang notabene adalah seorang istri dan juga ibu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Mengingat kabar perselingkuhan Randy dengan Shanas yang hingga kini masih menjadi pemberitaan panas, pada akhirnya Komnas Perempuan pun angkat bicara. Dalam kasus ini, Komisioner Komnas Perempuan ketika dihubungi oleh tim Intens Investigasi kemarin juga mengungkapkan bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Shanas dengan Randy jelas akan berdampak kepada Lady, seperti salah satunya trauma psikis, seperti sakit hati dan kecewa yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga non-fisik. Tak hanya kepada Lady, dampak perselingkuhan ini pun akan berdampak kepada anak-anak Randy. Mengingat pertanggal 10 Juli 2023 kemarin, Lady pun sudah menggugat cerai Randy yang nantinya perhatian ketiga anak-anak mereka sudah tidak utuh lagi, seperti saat mereka masih bersama menjadi pasangan suami istri. Dalam masyarakat kita, ini kan apalagi masyarakat patriarki, kita melihat bahwa perempuan itu masih memiliki ketergantungan terhadap laki-laki. Karena dalam kehidupan masyarakat kita, perempuan masih ditempatkan sebagai subordinasi dari laki-laki. Nah, kasus-kasus perselingkuhan yang selama ini marak di masyarakat itu seringkali dilakukan oleh laki-laki dengan memanfaatkan ketergantungan dari perempuan itu tadi, gitu ya. Jadi baik itu ketergantungan secara fisik, ketergantungan secara psikis atau psikologis, dan juga ketergantungan ekonomi. Nah, itu yang seringkali dimanfaatkan oleh laki-laki.
dan biasanya modusnya itu dalam bentuk rayuan-rayuan dan juga janji-janji gitu ya, dan laki-laki seringkali memanfaatkan itu untuk melakukan perselingkuhan. Kami sangat prihatin ya dengan situasi bagaimana banyak sekali perempuan menjadi korban perselingkuhan, dan menurut kami ini sudah masuk ya di dalam bentuk kategori kekerasan di dalam rumah tangga. Ya, kekerasan itu kan bukan hanya kekerasan fisik ya, tapi juga kekerasan psikis. Bagaimana seorang perempuan kemudian ditinggal selingkuh oleh pasangannya, itu kan kemudian ada trauma psikis ya, merasa sakit hatinya, perasaannya. Nah, saya pikir ini masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga yang non fisik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.